Akhirnya hari yang dinanti-nanti oleh semua orang pun tiba. Pesta akan dimulai pukul 6 malam. Sejak pagi, para pelayan sudah sibuk menyiapkan hidangan untuk para tamu undangan. Untuk event hall itu sendiri didekorasi oleh salah satu wedding organizer ternama di negeri ini. Semua persiapan untuk pesta ini telah dicek oleh Ginny. Sementara untuk pengawasan keamanan dipercayakan pada Wisnu dan Pak Hirman. Seluruh anggota keluarga disibukkan dengan berbagai persiapan. Hanya satu orang yang tidak diperkenankan melakukan pekerjaan, alias dipingit, yaitu sang mempelai wanita, Andrea. Dia hanya bermain dengan kucing kesayangannya Leo di kamarnya. Di lain sisi, untuk Haris, dia dijadwalkan akan mendarat di hangar di belakang kediaman itu sekitar pukul 7 malam. Dia menaiki pesawat pribadinya langsung dari Inggris. Gedung untuk pesta itu lokasinya masih di area taman, tidak jauh dari rumah kediaman mereka. Andrea akan berdandan di VIP room di lantai 1 di dekat event hall. Untuk semua perlengkapannya telah disiapkan oleh Ginny di dalam ruangan tersebut. Sekarang sudah pukul 4:30 sore. Andrea berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ke VIP room yang sudah disiapkan untuknya. Ketika dia memasuki ruangan itu, dia hanya melihat sebuah box warna oranye dengan tulisan mentereng merek ternama yang diletakkan di atas meja di tengah sofa. Dek. Gadis itu terdiam mematung sejenak. Bukankah kalau sesuai yang direkomendasikan oleh Ginny, box itu seharusnya berwarna putih? Tapi mengapa yang ada di atas meja berwarna oranye? Andrea mengeluarkan handphonenya dan menghubungi Ginny beberapa kali. Tapi gadis itu tidak mengangkat panggilan tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk mengirimkan voicemail pada bestinya itu. Andrea lalu berinisiatif membuka box tersebut. Di dalamnya ada sebuah gaun pesta warna pink yang terbuat dari bahan silk. Dia menyadari ada selembar kertas seukuran kartu nama yang terselip di antara lipatan gaun tersebut. Andrea membaca tulisan yang ada di kertas itu. Khusus untukmu, Andrea. Haris. Gadis itu terdiam untuk beberapa saat. Apa benar Haris yang menaruh box ini? Tapi dia kan belum landing. Batin Andrea. Ketika ia tengah termenung, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Andrea menaruh kertas itu dan berjalan ke arah pintu. Ceklek, masuklah. Setelah pintu terbuka, Wisnu dan Ginny shock melihat Andrea yang masih bersantai, belum berganti baju maupun berdandan. Kamu masih belum ganti baju? Cepat-cepat, sekarang sudah hampir jam 5 loh. Gadis itu bergegas menggandeng tangan Andrea untuk masuk kembali. Wisnu juga mengikuti mereka masuk ke ruangan itu. Di mana baju yang kusiapkan untukmu? Mata Ginny menoleh ke sekeliling
tapi tidak menemukan box warna putih yang khusus sudah disiapkan untuk sang pengantin. Hei, itulah yang ingin kutanyakan padamu, Ginny. Di mana box itu? Aku loh menghubungimu beberapa kali, tapi kamu tidak mengangkat teleponku. Andrea menjelaskan. Oh, maaf, aku lupa mengecas handphoneku. Ngomong-ngomong, apa itu? Ginny melihat box yang sudah dibuka tersebut. Ia menyentuh gaun itu lalu menjembrengnya. Dan, wow, mata ketiganya terbelalak melihat gaun itu. Sebuah gaun yang persis seperti tokoh kartun Frozen Elsa. Warnanya pink muda dengan corak keputih-putihan. Sungguh Andrea, ini bukan gaun yang kusiapkan untukmu. Ginny menatap wajah Andrea. Gadis itu kebingungan. Sebelumnya, dia memang sudah menyiapkan sebuah gaun pesta spesial warna putih dengan konsep simple internasional, serta hiasan. Tapi mengapa sekarang gaun itu raib dan justru digantikan dengan gaun model Disney? Kemana raibnya gaun itu? Wisnu, panggil Bik Nur kemari. Dengan wajah gelapnya, Ginny menginstruksikan kepada laki-laki itu untuk memanggil Bik Nur, kepala pelayan di rumah itu. Dia adalah orang kepercayaan Ginny yang juga memiliki andil besar dalam menyiapkan pesta pernikahan ini. Wisnu hanya mengangguk dan secepatnya keluar dari ruangan itu. 5 menit kemudian. Maaf Nona, Anda mencari saya? Bik Nur bertanya pada Ginny segera setelah ia menghadap nona besarnya itu. Jelaskan tentang ini. Tanpa panjang lebar, Bik Nur mengatakan bahwa dia hanya diperintahkan oleh asisten Haris untuk mengganti gaun itu dengan gaun yang baru. Ginny menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih bingung dengan teka-teki gaun pernikahan ini. Apakah gaun itu memang benar dari Haris atau hanya akal-akalan Sandra? Atau semuanya ini memang sudah direncanakan oleh keduanya? Gadis itu melihat ke arah jam tangannya. Sekarang sudah pukul 5 sore. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Ginny segera meraih gaun itu dan menggeret tangan Andrea ke ruang ganti baju. Nah, pakailah ini. Aku akan membuatmu menjadi real goddess nanti malam. Jika perempuan itu adalah, maka aku adalah Wonder Woman untukmu. Andrea mengedipkan matanya beberapa kali, melihat sesuatu yang ada di tangannya saat ini. Sebuah backless bra warna coklat muda. Ukuran bra itu lebih kecil dari ukurannya. Tentu akan sedikit sakit bila dipakai, tapi nanti akan membuatnya semakin lebih berisi. Sementara untuk gaun itu, Ginny melakukan sedikit perubahan dengan tangan kreatifnya. Dia menambahkan hiasan manik-manik di setiap layar gaun tersebut. Terima kasih pada kerja kilat tangan Ginny.